Halo, kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Di video kali ini kita akan langsung membahas soal ASPD Bahasa Indonesia Digbora Kabupaten Bantul tahap 2 kemarin ya. Ini di sini tertulis paket 3, tapi bagi kalian yang kemarin mengikutinya ada di paket pertama. Jadi langsung saja intro dulu ya. Nah, mari kita mulai dari nomor satu. Nah, di nomor satu ini ada soal makna kata bercetak miring. Masih sama ya. Dari kemarin ini yang dibahas, yaitu makna kata bercetak miring. Sekarang langsung kita cari makna kata yang bercetak miring. Ini ada kata ketemunya, kronis. Ya, langsung ketemu kronis ya. Kronis ini apa? Kronis ini kalian mungkin sering dengar ya. Dia mengidap penyakit kronis. Nah, ini kan adanya penyakit kronis, sudah penyakit kronis. Mungkin bayangan kalian yang dimaksud kronis itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau penyakit yang langka, penyakit yang sudah parah ya. Tapi sebenarnya di dalam bahasa Indonesia kronis ini mempunyai arti berlangsung terus-menerus atau dalam waktu yang lama ya. Kalau di sini berarti di opsi yang B. Nah, ini kalian bisa mengeceknya di KBBI. Bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Jika kalian tidak tahu makna kronis, kalian bisa mencarinya berdasarkan teks yang ada. Coba kita baca. Sakit kepala biasanya menyebabkan nyeri di kepala, wajah, atau leher. Meski seringkali terjadi karena faktor-faktor yang tidak menyebabkan masalah serius, sakit kepala yang parah dan disertai gejala lain memerlukan pertolongan medis secepat mungkin. Bisa jadi sakit kepala yang kita rasakan merupakan tanda adanya penyakit kronis dalam tubuh kita. Penyakit ini biasanya berlangsung lebih dari 1 tahun. Nah, ini ya, ini ada kata kunci. Penyakit ini berlangsung lebih dari 1 tahun ya. Langsung ketemu ya bahwa penyakit kronis adalah penyakit yang berlangsung secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Baik, langsung kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Nomor 2 pertanyaannya adalah pernyataan yang sesuai ya. Masih sama kita baca teksnya dan kita cross check ya. Tapi daripada kita capek baca teksnya ini dulu, kita lebih baik baca ke opsi ini aja. Gunung Merapi mengeluarkan awan panas secara terus-menerus pukul 00.59 sampai 05.53. Betul nggak? Nih, berkukuran selama 3 kali, 00.59, 05.12, 05.35. Bukan terus-menerus ya, tetapi 3 kali ya. Jadi bukan dari pukul 1 sampai setengah 6 pagi, tetapi hanya 3 kali ya, 3 kali kejadian. Berarti A salah. Lanjut yang B, awan panas berguguran dan meluncur ke arah barat daya dengan kecepatan 700 sampai 1.200 meter per jam. Kita lihat. Luncurannya mengarah ke barat daya dengan jarak ya, bukan kecepatannya, dengan jarak. Bukan kalau ini kecepatannya, salah ya. Yang C, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, Gunung Merapi mengeluarkan awan panas selama 3 kali, durasi 116 sampai 198 detik. Oke, ini 3 kalinya benar, tapi benar nggak 100? Nah, ini ya, durasinya juga ada ya, 116 sampai 198 detik ya. Dan ini juga berguguran sebanyak 3 kali. Oke, berarti langsung ketemu nomor 2 jawabannya adalah C. Opsi yang tepat itu ada di opsi C ya. Langsung ketemu, lanjut ke nomor 3. Ya masih mudah ya kategorinya. Latar tempat nomor 3. Oke, latar tempat dan bukti latar. Oke, langsung lanjut ya. Kita baca latar tempat, fokus ke tempatnya, tempat kejadian perkaranya. Nah, aku dan teman-teman yang lain mengintip dari jauh. Ada yang bilang lelaki pendiam itu tak mau dibayar untuk jasanya mencuci piring. Jika ia dipaksa menerima uang itu akan dimasukkan ke kotak amal musola dan diberikan kepada anak-anak yatim. Amara yang duduk di sebelahku terdengar terisak pelan. Kami berdebar tak sabar menunggu reaksi lelaki yang sangat jarang bicara itu. Jika dia menolaknya, terus setiap hari makan apa? Tanya Amara dengan suara gemetar. Aku juga menyimpan pertanyaan yang sama. Terdengar para santri membereskan tikar dan kursi bekas tahlil. Oke, ini ya, terdengar para santri. Kata santri ini identik dengan apa? Ya, santri identik dengan pesantren ya. Buktinya ada di kalimat nomor 4. Langsung ketemu di poin D ya. Gampang. Lanjut ke nomor 4 ya. Komentar yang tepat
tepat. Nah, komentar ini adalah pendapat kita ya guys. Jadi kita baca ada dulu ini. Ide bioplastik muncul untuk menggantikan yang selalu menjadi sampah dan tidak pernah didaur ulang. Sejak 2017, Israel menciptakan edible bioplastik, yakni plastik yang bisa dimakan. Edible bioplastik itu berwarna bening, berbahan tepung singkong atau tapioka. Bioplastik buatannya tersebut telah digunakan untuk membungkus dodol. Maaf, bioplastik buatannya tersebut telah digunakan untuk membungkus dodol Banjarnegara. Sebagai pengganti plastik sekali pakai, bioplastik ini dapat dimakan dan tidak akan menghasilkan sampah. Jika dibuang pun, bioplastik bisa menjadi pakan, kompos, dan diuraikan oleh alam dalam waktu 3 bulan. Nah, komentar apa yang bisa kita berikan? Kita baca satu-satu. Kita perlu mendukung bioplastik karena kemasan itu ramah lingkungan. Nah, ini bisa ya, ini langsung ketemu ya. Oke, coba kita lihat opsi yang lain. Pembuatan bioplastik itu tentunya memakan biaya yang sangat mahal. Enggak disebutkan ya. Kemudian sebagai produk asing, ya, bukan ya, ini produk lokal ya. Kemudian bioplastik tentu tidak aman. Salah ya, karena bioplastik terbuat dari singkong, jadinya aman. Oke, langsung ketemu di opsi A ya. Lanjut ke nomor 5. Nah, cepat aja ya kalau soalnya mudah. Bukti tokoh berwatak peduli. Langsung kita fokus ke tokoh dan lihat kepedulian apa yang diberikannya. Istriku tertawa kecil sambil mencubit lenganku pelan. Anak muda itu ikut tertawa juga. Dikiranya aku sedang melawak. Padahal aku betul-betul kesal dengan bualannya. Kamu tarik kursinya ya, silakan duduk. Terdengar suara kaki kursi bergesekan dengan lantai keramik. Pertama, kenal di mana sama Jasmine? Di bus Trans Jogja, Tante. Waktu itu saya mau ke kampus. Jasmine nggak kebagian tempat duduk. Saya berdiri mempersilahkan Jasmine duduk. Dia anak kuliah juga. Sok-sok cari perhatian putriku hanya dengan sebuah kursi. Oke, mana yang menunjukkan watak peduli? Yang ada di sini ya. Jasmine nggak kebagian tempat duduk. Saya berdiri mempersilahkan duduk ya. Ini sebenarnya soal ini pernah kita bahas ya. Entah ada di soal-soal SPD sebelumnya atau di buku USDA ya. Ini pernah ada misalnya. Pak Andrian ingat sekali bahwa ini pernah ada ya. Jadi harusnya mudah ini di C opsinya ya. Kemudian lanjut ke nomor 6. Makna simbol kata sarung, baju koko, peci, Al-Quran. Nah, ini tanpa membaca teks ini harusnya kita tahu ya artinya apa. Kalau peci, sarung, koko itu pasti religius ya. Nggak mungkin higienis dan disiplin, bukan? Oke, langsung kita nggak usah baca teks ya kalau udah gamblang seperti itu. Enak sekali. Semoga soal segampang ini bisa keluar besok waktu SBD. Amin. Lanjut ke nomor 7 ya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang. Nah, bagian rumpang seperti ini tipsnya. Pertama kalian baca judul. Cara membuat tahu takwa. Apa ini? Oke. Ya, terus kalian fokus ke bagian rumpang dan sebelum dan sesudah bagian rumpang. Nah, pertama. Campur tahu, tepung terigu, telur, daging, ayam cincang, kacang polong, wortel, bumbu halus, dan daun bawang kemudian aduk hingga rata. Siapkan cetakan mangkuk ukuran kecil, olesi permukaan bagian dalamnya dengan minyak goreng. Tuangkan adonan tahu, letakkan telur puyuh di atasnya. Titik-titik. Panaskan minyak dan goreng tahu yang sudah dikukus sampai kuning kecoklatan. Oke, kita dapat gambaran ya. Pertama kita tuang tahu ke cetakan, kemudian setelah itu digoreng. Berarti sebelum digoreng diapakan? Tahu itu kalau udah dicampur-campur kayak tadi ya logikanya dikukus dulu ya. Dikukus sampai matang lalu keluarkan dari cetakan. Baru bisa digoreng ya. Ini gampang sekali. Seperti kalian masak aja di rumah. Lanjut ke nomor 8. Oke, urutan petunjuk yang tepat. Ya, urutan petunjuk yang tepat. Nah, ini tipsnya ya. Kalau kalian menemui teks urutan seperti ini, pertama lihat yang sama itu ada di opsi apa. Di sini ada opsi A dan C ini sama dan opsi B dan D ini sama ya. Ini dimulai dari 5 dan 3. Kita cek aja. Ini baca dulu. Mencuci tangan dengan sabun cair. Nomor 3 itu bilas dengan air. Nah, nggak mungkin ya. Berarti pertama adalah nomor 5. Basahi tangan dulu. Oke, sekarang yang nomor 5, dimulai nomor 5 itu ada di A sama di C. Nah, di A ini dilanjutkan dengan opsi 3. Dan C ini dilanjutkan opsi 1. Sekarang kita lihat. Basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian kalau yang 3 ini
basahi air mengalir. Nah, enggak ya. Bilas dengan air mengalir enggak. Ini kan udah dibasahi dengan air, berarti tuangkan sabun cair. Oke, jawabannya C ya. Kalian baca segitu aja udah langsung jawabannya, cuma 2 aja. 2 langkah. Ini 2 langkah skakmat. Oke, lanjut ke nomor 9. Perbedaan pola penyajian. Nah, wah, tipsnya masih sama. Kalian baca teks 1 aja. Oke, baca teks 1 aja. Tapi kita lihat dulu opsinya di sini. Opsinya ini teks 1 ada urutan khusus umum, umum khusus, kemudian khusus umum, atau sebab akibat. Yang dimaksud dengan khusus umum itu teks induktif ya. Induktif, kalau umum khusus ini deduktif. Kita lihat dulu. Teks 1. Bekerja dengan cahaya minim atau terlalu terang sama-sama tidak baik untuk mata. Contohnya seperti ini. Oke, mata akan cepat lelah. Ada beberapa cara agar mata tetap nyaman selama bekerja di depan komputer. Arah cahaya terbaik jika bekerja menggunakan komputer adalah dari lampu meja. Oke, ini langsung ketemu ya. Ini kalimat utamanya ada di awal. Kalau kalimat utama ada di awal berarti disebut paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu diawali dengan pernyataan yang umum dan dilanjutkan dengan pernyataan khusus. Sekarang yang umum khusus ini cuma ada di B ya. Opsi umum khusus cuma ada di B, udah langsung ketemu. Oke, gampang. Kita nggak perlu baca teks 2. Oke, lanjut ke nomor 10. Perbedaan penggunaan bahasa. Sama teksnya ya. Tipsnya kita baca teks 1 aja. Sekarang kita lihat dulu opsinya. Teks 1 ini menggunakan kalimat pasif, menggunakan kalimat majemuk, menggunakan kalimat ungkapan, tidak menggunakan ungkapan, dan menggunakan kata-kata ilmiah. Kita lihat teks 1. Tarian Ratoh Jarwe dibawakan 400 penari dengan koreografer serta kostum oleh Denny Malik ya. Sebenarnya ini udah jelas ya, dibawakan. Ada kata dibawakan, berarti ini kalimatnya adalah kalimat pasif. Dah langsung ketemu. Dah nggak usah dilanjutkan, langsung ketemu ya dari kalimat pertama. Lanjut ke nomor 11. Istilah yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang. Nah, rumpang itu bolong ya. Kita lihat ini rumpang. Kita cek dulu. Salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah Pak, social distancing, betul. Diskriminasi tidak, rehabilitasi tidak, isolasi, betul. Antara A dan D. Upaya ini dilakukan dengan cara memisahkan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Nah, berarti isolasi. Lanjut nomor 12. Variasi yang dapat menggantikan kata bercetak miring. Oke, kata bercetak miring di sini ada investasi. Kata ganti untuk investasi apa? Simpanan ya. Investasi itu simpanan. Oke ya. Kalau kalian dapat soal-soal seperti ini nggak ada cara lain selain kalian mengetahui itu ya. Atau kalian bisa coba-coba satu-satu kayak gini. Pembelian kan nggak mungkin. Ayah selalu melakukan pembelian dalam bentuk emas batangan. Iya mungkin sih, tapi itu bukan sebuah investasi, itu kan bukan pembelian ya. Memang dibeli tapi bukan pembelian. Tapi lebih ke simpanan ya untuk hari depan gitu. Oke, lanjut ke nomor 13. Maaf. Nomor 13. Penggunaan kata bercetak miring pada kalimat tersebut tidak tepat karena kita lihat. Salah satu pertandingan yang banyak diminati siswa adalah baca puisi. Oke, ini bukan pertandingan ya. Berarti apa? Pemilihan kata tidak sesuai dengan konteks ya. Harusnya apa? Salah satu perlombaan ya, bisalah perlombaan. Meskipun sama-sama bertanding, tapi kata pertandingan dan perlombaan itu beda konteks penggunaannya. Oke, lanjut ke nomor 14. Kalimat tersebut tidak efektif karena itu karena boros sudah. Oke, berarti jawabannya apa? Karena boros itu penggunaan kata berlebih. Nggak perlu baca teksnya, langsung ketemu jawabannya ya. Karena tidak efektif udah pasti boros. Oke, masih gampang ya ternyata. Oke, lanjut ke nomor 15. Paragraf tidak padu. Padu itu nyambung, tidak padu berarti tidak nyambung. Sekarang kita lihat teksnya dulu. Ya. Di sekolahku terdapat bermacam-macam kegiatan ekstrakurikuler seperti bulu tangkis, sepak bola, voli, basket, sepak takraw. Ada pula ekstrakurikuler musik seperti band dan keroncong yang dapat dipilih berdasarkan selera musik masing-masing.
Semua peserta ekstrakurikuler sangat menyukai mie ayam di kantin sekolah. Selain itu ada juga, oke, ini jelas nggak nyambung ya, meskipun sama-sama bahas ekstrakurikuler tapi tidak nyambung kalau ini bahasanya udah termasuk ke apa ya, kesukaan ya, favorit, menu favorit mie ayam di kantin sekolah, ini nggak nyambung ya. Nah, kalimat tidak padu ini sering juga kadang bahasanya itu bukan padu dan tidak padu, tapi koheren dan apa, kohesi, kohesi dan koherensi ya. Ini ada juga, tapi bahasa kohesi koherensi itu di tingkat SMA ya. Kalau di SMP biasanya memang tidak padu. Langsung ketemu ya kalimat ketiga yang tidak padu. Nih, lanjut ke nomor 16. Oke, kata bentukan yang tepat untuk melengkapi paragraf yang rumpang. Bentukan itu kata berimbuhan ya, kata dasar plus imbuhan. Oke, senyawa karotenoid yang terdapat di dalam makula adalah zeaxanthin yang diketahui dapat titik-titik manfaat untuk titik-titik mata. Apa dapat disebabkan? Enggak. Dapat menyebabkan? Enggak. Kalau manfaat itu pasti memberikan ya, memberikan manfaat untuk kesehatan atau ketajaman mata. Biasanya karotenoid ya, kesehatan ya, lebih ke kesehatan ya. Berarti memberikan manfaat untuk kesehatan mata. Oke, kesehatan mata kan bisa nanti menambah ketajaman, bisa nambah kebeningan ya, kejernihan atau keindahan WDL. Lanjut ke nomor 17. Ide pokok paragraf ya. Ide pokok itu gagasan utama ya. Ide itu gagasan, pokok itu inti, ide inti. Berarti letaknya ada di kalimat utama. Sekarang kita cari kalimat utamanya. Aglaonema merupakan tanaman hias yang sangat terkenal keindahannya karena mempunyai daun yang beragam warna. Tanaman ini tidak suka dengan sinar matahari, akan tampak indah apabila diletakkan di tempat yang teduh. Jika diletakkan pada tempat yang terkena sinar matahari langsung, daunnya bisa gosong atau warnanya akan memudar sehingga akan tampak tidak indah. Berarti mana letak keindahan? Nah, oke. Sifat daun akibat kesalahan meletakkan atau tempat yang cocok bagi tanaman ya, letak keindahannya ya. Di sini ya. Di sini ya. Tanaman hias ini terkenal saat keindahan mempunyai daun warna yang beragam ya. Daun warna yang beragam. Ini letak keindahannya ya. Kalimat utamanya ada di situ. Lanjut ke nomor 18. Oke, ringkasan. Nah, ketika kalian menemui teks ringkasan atau pertanyaan ringkasan, kalian harus mengambil dari paragraf 1 dan paragraf 2. Sekarang kita baca dulu teksnya. Belum usai pandemi COVID-19 tahun 2021 dibuka dengan berbagai peristiwa duka di Indonesia. Berbagai bencana alam terjadi di sebelah daerah, mulai dari banjir, longsor, gunung meletus, hingga gempa bumi yang merenggut korban jiwa. Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan 98% kejadian bencana dipicu oleh faktor hidrometeorologi. Di samping bencana hidrometeorologi, banyak kejadian bencana di Indonesia yang disebabkan oleh faktor geologi, seperti gunung meletus, gempa bumi, serta bumi yang mengakibatkan gelombang tsunami. Oke, apa di sini? Yang pertama ini masalah ini ya, masalah bencana ya, bencana. Kemudian di sini juga bencana lagi, penyebab bencananya ya. Sekarang kita lihat, berbagai bencana alam terjadi di sejumlah daerah dan usaha disebabkan oleh hidrometeorologi dan geologi. Oke ya, langsung ketemu ya. Jadi yang pertama ini membahas tentang bencana, kemudian yang kedua ini paragraf kedua membahas tentang sebab-sebabnya dari hidrometeorologi dan geologi. Oke, lanjut ya. Gitu aja kalau ringkasan. Ambil inti dari paragraf 1 dan paragraf 2. Lanjut nomor 19. Oke, maaf. Simpulan. Nah, simpulan, core of the core, inti dari inti. Kita baca, kita dapat apa? Itu ya. Cara menjawabnya seperti itu. Oke, kecerdasan manusia meliputi 8 unsur, yaitu kecerdasan bahasa atau linguistik, logis dan matematis, spasial atau tilik luang, kinestetik atau jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan kecerdasan naturalistik. 8 kecerdasan tersebut menunjang makna pendidikan yang diusung oleh UNESCO yang meliputi 4 pilar, yaitu belajar untuk mengetahui makna dan manfaat sesuatu bagi kehidupan atau learning to know. Belajar untuk bisa melakukan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan atau learning to do.
Belajar untuk menjadi diri sendiri dan paham terhadap kebutuhan serta jadi dirinya atau learning to be. Dan belajar untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya atau learning to live together. Oke, jadi apa? Di sini dibahas pertama adalah manusia ini mempunyai 8 kecerdasan ya, 8 unsur kecerdasan di sini ya. 8 kecerdasan ini dijelaskan lagi. Jadi apa? Berarti kesimpulannya 8 unsur kecerdasan manusia menunjang makna pendidikan. Langsung ketemu ya. Karena dari tadi bahasanya tentang 8 kecerdasan manusia. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor terakhir di sesi ini ya. Oke, kita baca dulu soalnya adalah kalimat yang tepat untuk mengakhiri cerita. Nah, oke, langsung kita baca dulu soalnya. Kita baca ceritanya dulu ya. Narto tampak sangat bimbang. Sudah beberapa kali ia hampir memasuki toko itu, tetapi tidak jadi. Satu lembar uang pecahan 10.000 kumpal erat dalam genggamannya. Sangat erat hingga angin puting beliung pun tidak dapat menerbangkannya. Hih! Sebentuk tangan yang kokoh menepuk bahunya. Narto kaget bukan kepalang. Tubuhnya sontak gugup. Kamu mau apa? Dari tadi bolak-balik ke depan toko tidak jadi. Mau beli apa? Tanya orang itu. Tidak, Pak. Saya hanya ingin apa? Ingin beli beras, beli susu untuk anakmu. Tapi uangnya tidak cukup. Pria yang dermawan itu kembali bertanya. Iya, Pak. Narto menunduk. Sangat malu isi hatinya tidak ditebak. Sangat malu isi hatinya dapat ditebak dengan jitu oleh pemilik toko yang dermawan itu. Oke, kemudian titik-titik. Nah, mari kita lanjutkan. Oke, pria itu meminta Narto agar segera pergi. Enggak ya, pria di sini disebutkan dermawan, jadi enggak akan diusir ya. Yang ada nomor satunya salah. A, salah. Oke. Pria itu mengajak Narto memasuki toko dan memberikan sekotak susu. Oke, ini logis ya. Turut prihatin ya Pak Narto. Kalau boleh tahu berapa usia anak Pak Narto? Atau ayolah bawa dulu apa yang kamu butuhkan. Bisa dibayar saat nanti kamu punya uang. Nah, ini lebih logis ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Apa di D? Oke, itu dulu pembahasan soal ASPD dari Dikpora Bantul tahap kedua yang nomor 1 sampai 20 di paket pertama ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan ke teman-temanmu biar bermanfaat. Ya, klik suka jika memang suka dan klik tidak suka jika kamu memang tidak suka. Oke, bye-bye.